maka selamatlah di atasku waktu aku lahir, dan selamatlah atasku waktu aku dimatikan, dan selamatlah atasku waktu aku dibangkitkan kembali. Alhamdulillah, alhamdulillazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Wa fi ayatil ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dan selamat di atasnya pada waktu ia dilahirkan, dan pada waktu ia dimatikan, dan pada waktu ia dibangkitkan kembali. Surah Maryam ayat yang ke-15. Wa fi ayatul ukhra, surah Maryam ayat yang ke-33. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu alayya yauma wulidat wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamatlah atasku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku dimatikan, dan pada waktu aku dibangkitkan kembali. Sadaqallahu alaihi. Masyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah bosan-bosannya bersyukur kehadirat atas segala curahan rahmat dan kurnia tidak terhingga pada kita. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir ke masjid ini, tempat sujud ini, tempat yang Allah muliakan di permukaan bumi ini. Kita dapat kesini bukan saja karena kita sehat, tapi betapa banyak orang yang sehat pada hari ini juga tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Kita dapat hadir ke sini bukan saja karena kuat, banyak juga orang yang kuat tapi tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Kita hadir di sini tak lain dan dilakukan adalah atas hidayah Allah, atas hidayah iman yang diberikan Allah, atas petunjuk Allah. Wajadaka dhallan fahada, telah memperoleh engkau kesesatan, maka Allah layak. Kepada Allah kita memuji dan kepada-Nya pula kita mohon perlindungan. Semoga kita semua umat Islam dimanapun berada dilindungi Allah dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari segala bencana. Bencana demi bencana yang selalu datang silih berganti menimpa negeri kita yang tidak terhingga lagi. Ada kejatuhan pesawat, gempa bumi, galodo, banjir bandang, topan dan segala macam. Dan tidak saja meluluh lantakkan harta benda, bahkan nyawa. Akan tetapi musibah atau bencana yang paling kita takutkan adalah bencana yang didatangkan oleh orang-orang kafir dan syaitan laknatullah yang selalu berusaha dan berupaya untuk memisahkan kita dan anak cucu kita, generasi muda bangsa kita daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya terang dalam kehidupan umat manusia di persada bumi ini. Dalam kerasulan beliau yang relatif pendek, lebih kurang 23 tahun, di dua tempo Mekah dan Madinah itu, beliau berhasil merubah tatanan kehidupan bangsa Arab yang semula jahiliyah menjadi bangsa yang berakhlakul karimah. Semula adalah biadab, akhirnya menjadi bangsa yang beradab. Semoga kita semua dapat menjadi pengikut setia Rasulullah SAW sampai ke anak, cucu, cicit kita di belakang hari kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaat yang berbahagia, dua ayat yang dibacakan tadi adalah surah Maryam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-33. Pada ayat yang ke-15 Allah menukilkan di sana, selamatlah di atas pada hari ia lahir, pada hari ia dimatikan, dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Para mufasir ayat ini karena dimulai dengan salam, ayat ini nakirah, tapi mufasir jelaskan bahwa ayat ini ditujukan adalah kepada Nabi Allah Yahya alaihissalam, di mana anak yang saleh, patuh, anak yang taat, dan nama itu belum ada sebelumnya. Dan ini diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. 3 hakikat ayat itu: selamat atas ia lahir, selamatlah atas ia dimatikan, dan selamat atas ia dibangkitkan kembali. Pada ayat yang ke-33 sepertinya sama dengan ayat itu. Bedanya pada ayat 15 tidak pakai alif lam, salamun. Pada ayat yang ke-35 pakai wassalam. Dalam bahasa Arab ada nakirah dan ada ma'rifah. Kalau tidak pakai alif lam itu namanya nakirah. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Jelas. Maka selamatlah di atasku pada aku waktu aku lahir, dan selamatlah atasku waktu aku dimatikan, dan selamatlah atasku waktu aku dibangkitkan kembali. Mufasir menyebutkan ayat ini disebut karena ada waw dan alif lam di sana ma'rifah, maka ditujukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang menyatakan demikian, dia selamat. Karena kita tahu dalam keyakinan Nabi Musa, Nabi Isa adalah dilahirkan oleh Maryam yang tidak ada ayahnya, tapi karena Allah maha kuasanya Allah, kun fayakun, semua itu tidak ada yang tidak bisa oleh Allah. Ketika Allah menyatakan bisa, tidak ada yang dapat menghalang. Ketika Allah menyatakan tidak bisa, dan tidak juga ada yang dapat memisahkan. Allahumma la mani'a ma a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd. Sedang iman yang berbahagia, kita saat ini sedang berada di 2 bulan besar, 2 bulan mulia, hari raya besar yang baru kita lewati, hari raya Idul Fitri, yang sebelumnya dimulai dengan pelaksanaan Ramadan kita. Maka semua kita sudah berhari raya, tapi tidak semua juga orang berhari raya itu Idul Fitri. Karena orang yang sukses melaksanakan ibadahnya atau ibadah Ramadan atau amaliyah Ramadannya yang diterima oleh Allah SWT adalah ketika orang itu istiqamah dan continue bertambah ketakwaannya dan kekaribannya kepada Allah SWT, semakin dekat dia kepada Allah SWT. Kalau pada bulan Ramadan dia rajin masjid, rajin berpuasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah, maka ada orang sekarang namanya bulan cerai. Dia sudah bercerai pula dengan masjid, bercerai pula bersedekah, dan bercerai pula baca Quran, bercerai pula istighfar. Ada yang demikian. Maka indikator orang yang diterima ibadahnya semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah akan kita menghadapi hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari raya korban, berkorban, berinfak, bersedekah.
maka darah dan dagingnya atau bulu dan tanduknya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya orang itu, keredaannya, memberikan sedekahnya. Sedang Jumat yang berbahagia. Maka inilah yang perlu kita pertajam betapa Nabi Allah Yahya alaihissalam milik Allah dalam Al-Quran. Selamat atas ia lahir, selamat atas dia wafat, selamat atas dia dibangkitkan kembali. Dan Nabi Isa alaihissalam, selamatlah atas aku dilahirkan, aku diwafatkan, dan aku dimatikan. Kita lahir ke dunia ini setelah 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu kita. Allah tiupkan ruh, kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lahir. Kita lahir, kita laki-laki diazankan, perempuan dikamahkan. Lalu pada akhirnya kita nanti mati, kita dikamatkan, disalatkan. Sekira-kira seperti itulah hidup kita. Sebentar kita hidup ini. Dari lahir sampai mati seolah-olah hanya diibaratkan antara azan dan iqamah saja. Sebentar kita hidup ini. Tidak yakin bahwa di antara saudara-saudara atau bapak-bapak yang sudah umurnya 60 tahun akan ditambah oleh Allah 60 tahun lagi. Tidak. Karena umur umatnya baina situn wa sab'un, kata Nabi, umur umatku kira-kira 60 dan 70 tahun. Ada yang sedikit lebih daripada itu, mungkin 100 tahun. Yang lama umurnya hanyalah Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun. Sedang Jumat yang berbahagia, walaupun kita hidup sebentar, diibaratkan antara azan dan iqamah, tapi hidup yang sebentar itu adalah sangat menentukan untuk kita hidup khalidan mukhalladan abadan, kekal berkekalan selama-lamanya. Maka kita hidup dan kita lahir di dunia ini, lahir oleh Allah ke dunia ini, ibarat kita pergi merantau. Dan pada saatnya kita akan kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya. Kalau kita bayangkan orang Padang merantau ke Jakarta, Makassar, ya, di rantau dia berdagang, pegawai, pejabat segala macam. Dia pulang kampung. Di kampungnya dibangunnya rumah dengan niat nanti kalau saya sudah tua, saya akan ada di kampung. Saya akan tinggal di kampung, saya akan kembali ke kampung. Maka dibangunnya lah rumah agar nanti dia sudah tua dia ke kampung. Begitulah banyaknya orang Padang yang merantau kalau kita baratkan, walaupun banyak juga yang tidak kembali ke kampung. Sidang Jumat yang berbahagia. Maka sejauh-jauh kita merantau, kita akan kembali. Maka usahakanlah bagaimana kita dalam hidup yang sebentar ini, yang dibaratkan oleh Allah sebagai kita orang merantau dan kita kembali lagi, ya, bahwa pada saatnya nanti kita akan kembali ke kampung kita yang kekal dan abadi, khalidan mukhalladan abadan. Maka Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yahya yang disebut oleh Allah, selamat dia lahir, selamat dia diwafatkan, dan selamat dia pada waktu dia dibangkitkan kembali. Nah, bagaimana agar kita bisa selamat pada waktu kita nanti mati, yang kita sebut dengan husnul khatimah? Inilah doa yang selalu kita mohon kepada Allah. Nas'aluka ya Allah husnul khatimah, ya Allah berilah kami akhir kehidupan yang baik. Kalau pada lahir kita sudah selamat semua, kita menangis, orang tertawa karena gembira si bayi telah lahir, telah menangis. Dokter menyebut bahwa bayi yang menangis itu dia tanda bayi sehat. Kalau para sufi menyebutkan bayi dalam kandungan dia menetek dengan 2 empu jarinya. Kalau ketika dia lahir ke dunia, lepas, dia lupa bahwa itu adalah pegangannya, dia berjanji dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala, syahidnya. Ketika lepas setelah lahir ke dunia, ya, empu jarinya itu lepas dan dia lupa dengan janjinya. Maka inilah banyak orang lupa dengan janjinya, silau matanya dengan dunia, dengan harta, benda. Maka ada orang yang Allah berikan kaya raya, ada orang Allah berikan sederhana hidup. Tapi ada orang yang sederhana hidupnya, senang hidupnya.
Tapi ada orang tenang hidupnya. Beda antara senang dengan tenang. Tenang adalah di batin. Kalau senang mungkin karena kekayaannya luar biasa, melimpah dan segala macam. Tapi ada orang senang kaya raya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang semakin kaya raya semakin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah ada contoh. Orang kaya yang sombong dan kufur kepada Allah disebutkan adalah si Qarun, menteri keuangannya Fir'aun. Dia sombong sekali. Bahkan disebutkan bahwa anak kuncinya saja berat, tidak terbawa oleh unta. Ada menyebut puluhan unta yang baik, saking kaya rayanya dia. Ketika orang minta sedekah kepadanya, oh, jangan minta-minta saya, ini bukan harta percuma saja saya dapat, saya berusaha, saya pandai, saya ini segala macam, saya hebat, makanya saya kaya raya seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman dia kaya raya. Bahkan tenteranya jin, binatang, makhluk-makhluk Allah, burung-burung, semut patuh kepadanya. Bahkan jin bisa diperintahkan untuk membuat istana. Maka sampai Nabi Sulaiman berdoa, dia diberikan istana yang tidak akan ada tanian sampai hari kiamat kelak. Dan dia bersyukur pada Allah, ini adalah karena kurnia Allah kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Maka orang kufur kita sebut betapa kufurnya si Qarun itu karena dia tidak pandai bersyukur atas kekayaan. Akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah di Mesir yang disebut ada Danau Qarun dan segala macam di sana. Sampai sekarang di Padang kalau orang menggali rumah, membuat pondasi rumah, lalu dapat harta benda, harta rikas di dalam Islam namanya, dizakatkan 20% itu dalam Islam. Kalau harta rikas, harta benda, orang menyebut itu harta karun. Entah kapan sekarang pergi ke Indonesia atau ke Padang sekarang, tapi orang menyebut itu adalah harta karun, saking terkenalnya. Sidang Jumat yang berbahagia. Bagaimana juga kita nanti mempersiapkan diri kita ketika hidup inilah. Bagaimana in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran, jangan sampai kita menjadi orang yang besar. Kalau tara izul mujrimuna naqisul usi min rabbi. Rabbana absarna sami'na fardiyana naqal salihan inna muqim. Pada hari itu ada orang yang malu, tidak mampu menegakkan kepalanya karena dosa-dosanya di dunia dan menyesal. Minta kembali kepada Allah ke dunia. Rabbana absarna, ya Allah telah kami lihat ya. Wa sami'na, telah kami dengar ya Allah. Warji'na, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun, kini kami yakin, seyakin-yakinnya. Sesal dahulu pendapatan, kata orang tua kita, sesal kemudian tak ada berguna. Akan kembali ke dunia bukan milik kita lagi. Habis, akan beramal di akhirat. Akhirat tidak untuk beramal. Akhirat adalah tempat memperhitungkan amal. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika amal kita itu baik, Allah balas dengan baik. Sidang Jumat yang berbahagia. Maka untuk mencari husnul khatimah, lahir kita sudah baik, bagaimana akhir kehidupan kita yang baik, husnul khatimah yang kita doakan. Tidak lain dengan kita banyak berzikir kepada Allah, banyak takarub kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Tapi ada juga orang yang berpendapat, nanti sajalah setelah tua baru beribadah. Sekarang kita puaskan dulu dunia, kita racak dulu dunia ini. Setelah tua nanti kita baru beribadah. Ya, ada orang berpendapat dan mudah itu masuk surga. Maka akhirul kalam la ilallah dakhala jannah. Siapa ada akhir kalamnya la ilallah masuk surga. Kita baca aja nanti la ilallah. Tidak mudah jemaah berbahagia. Kata Nabi, orang akan mati dengan apa yang biasakan. Kalau dia biasa berzikir kepada Allah, baca Quran, istighfar kepada Allah, dia akan membaca la ilaha illallah. Dan istighfar kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dia akan baca itu. Tapi kalau tidak biasa, tidak. Ketika seorang biasa berburu, mungkin dia akan berteriak-teriak. Kemana kan dianya lari? Ke atas, ke bawah, dia akan teriak-teriak. Orang biasa main kartu, dia akan kartu, coki, ini, itu, dan segala macam. Orang akan mati dengan apa yang dibiasakan. Maka tanda orang soleh, amal yang diterima oleh Allah itu bertambah solehnya, bertambah ibadahnya. Maka soleh, banyak zikir kepada Allah, akan
bertambah taat kepada Allah. Banyak maksiatnya akan bertambah durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelapnya kubur tidak bisa kita bayangkan. Di sanalah nanti pada hari berbangkit kita akan dapat catatan-catatan amal. Dunia adalah maidanul amal, tempat beramal, dan akhirat adalah maidanul hisab, tempat perhitungan kita. Seberapa amal kita, perbuatan kita, perilaku kita. Apapun yang kita laksanakan di dunia ini, tidak satu pun yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam. Kami hidupkan, kata Allah, kami matikan. Kami catat semua yang dilakukan oleh anak manusia itu. Tidak satu pun yang terlupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamera milik Allah jauh lebih hebat dari kamera CCTV, Indosiar, TV dan segala macam itu. Maka semua akan kita saksikan betapa amalan-amalan kita itu nanti tidak ada yang tercecer. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim. Tuhan tahu.